Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam virtual meeting kali ini, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak sekalian, siswa dan siswi SMK Negeri 8 Jakarta, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menunaikan kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan, baik pada masa sekarang maupun yang akan datang, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pertemuan pertama kali ini, Bapak akan menjelaskan perihal tentang kontrak belajar kita yang akan berlangsung selama 1 tahun ke depan. Sebelumnya, dalam classroom Bapak sudah berikan PPT dan juga daftar hadirnya, ya, silakan dilihat dan silakan diisi. Selama 1 tahun ke depan, kalian akan bersama Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 12 ini, di mana pada kelas 12 ini merupakan pelajaran pendidikan agama Islam terakhir untuk kalian. Karena selebihnya, kalian akan mempelajari pendidikan agama Islam dalam pendidikan yang luas, baik nanti di universitas maupun di lingkupan sosial. Oke, karena ini merupakan tahun terakhir kalian di SMK Negeri 8 Jakarta, jadi Bapak berharap agar kalian bisa memaksimalkan setahun terakhir ini dengan belajar yang giat, dengan belajar yang sungguh-sungguh, terutama dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, silakan diperhatikan slide yang kedua. Apa sih pendidikan agama Islam? Pendidikan agama Islam itu adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam. Dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dalam persatuan. Jadi dengan adanya pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, diharapkan kalian bisa memiliki karakteristik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ajaran agama Islam, dan juga kalian juga harus mampu mengetahui dan memahami ajaran-ajaran agama Islam itu dengan atau melalui pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Yang mudah-mudahan kalian menjadi para insan ya yang mampu dan dapat beribadah dan juga menerapkan karakteristik yang baik. Oke, kalau kita mempelajari pendidikan agama Islam, kita belajar apa sih? Nah, coba di slide selanjutnya kita lihat di situ adalah ruang lingkup pendidikan agama Islam. Kalau kita mempelajari pelajaran PAI dari kelas 1 SD sampai kelas 12 ini, kalian hanya mempelajari 5 tema, yaitu yang pertama adalah Al-Quran dan hadis, yang kedua akidah, yang ketiga akhlak, yang keempat fikih, dan yang kelima sejarah kebudayaan Islam. Nah, pertama kalian mempelajari Al-Quran dan hadis. Nah, pelajaran tentang Al-Quran dan hadis ini pun yang sifatnya ayat-ayat atau hadis-hadis tematik yang mengandung unsur tarbiyah ataupun pendidikan. Kita mengetahui Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk atau sebagai pedoman untuk umat manusia, dan yang membacanya merupakan ibadah. Ya, kalau kita mempelajari di kelas 10 kemarin bahwa Al-Quran itu merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Nah, adapun hadis itu merupakan perkataan, perbuatan,
dan juga ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apa yang disebutkan, apa yang dikatakan oleh Nabi itu berupa hadis. Apa yang diperbuat Nabi itu merupakan hadis. Ataupun apa yang merupakan ketetapan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga namanya hadis. Nah, hadis ini merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, di kelas 11 kalian telah mempelajari fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran, baik itu sebagai bayan tafsir ataupun bayan takrir. Yang kedua, ya kalian mempelajari akidah. Akidah ini berkenaan atau isinya tentang rukun iman. Ya, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, dan juga percaya kepada qada dan qadar. Di kelas 10 dan kelas 11 kalian telah mempelajari rukun iman yang pertama sampai rukun iman yang keempat. Itu percaya kepada Allah melalui pelajaran atau bab tentang Asmaul Husna, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, maupun iman kepada Rasul. Nah, kalian telah mempelajarinya. Selanjutnya adalah akhlak. Akhlak ini terbagi menjadi dua, akhlakul mahmudah dan juga akhlakul mazmumah. Ya, kalian telah mempelajari beberapa akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Dan mudah-mudahan dengan mempelajari akhlak yang baik dan akhlak yang buruk, kita dapat menerapkan atau mewujudkan karakteristik yang baik, baik itu di sekolah maupun di masyarakat dalam pribadi masing-masing. Yang keempat adalah fikih. Nah, fikih itu ada beberapa macam. Ya, ada fikih ibadah, fikih muamalah, munakahat ataupun mawaris. Nah, fikih ibadah ini ruang lingkupnya berkenaan tentang rukun Islam, ya seperti sholat, puasa, zakat maupun pergi haji. Sholat misalnya, sebelum sholat kalian akan berwudu. Sebelum berwudu kalian menggunakan media seperti air. Bagaimana air yang suci dan mensucikan, bagaimana air yang tidak mensucikan. Terus kalian lanjut ke sholat bagaimana caranya, bagaimana rukunnya. Nah, begitu juga puasa, zakat, dan haji. Nah, itu tentang fikih ibadah ya yang kalian telah pelajari sebelumnya. Nah, di kelas 10 kalian telah melaksanakan manasik haji, ya, kalian telah mengenal bagaimana tata cara berhaji. Di kelas 11 kalian telah mempelajari fikih muamalah, ya, fikih tentang transaksi, tentang jual beli, ya bagaimana syaratnya, bagaimana ketentuannya, ataupun macam-macam transaksi dalam Islam. Ya, yang babnya itu adalah tentang ekonomi Islam. Nah, di kelas 12 juga kalian akan mempelajari fikih. Yang kelima adalah sejarah kebudayaan Islam. Nah, jadi kalian mempelajari bagaimana sirah atau sejarah-sejarah dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai kerajaan-kerajaan Islam dan juga sampai pada masa sekarang atau Islam masuk ke Indonesia, bagaimana kemajuannya, bagaimana kemundurannya. Nah, itu semua kita akan pelajari nanti. Jadi untuk ruang lingkup pendidikan agama Islam hanya ada 5 ya di pelajaran ini, yaitu Al-Quran dan Hadis, akidah, akhlak, fikih, dan juga sejarah kebudayaan Islam. Nah, next slide, yaitu materi di kelas 12, kita ada 14 bab, di mana 14 bab ini akan kita kuasai dan kita akan habiskan di semester pertama. Ya, jadi semester kedua kita tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar. Ya, semua bab ini akan dihabiskan di semester 1. Kok kenapa Pak di semester 1? Nah, karena semester 2 nanti kalian akan disibukkan dengan ujian-ujian sekolah. Ya, jadi untuk meringankan kalian, untuk khususnya pendidikan agama Islam, semuanya akan dihabiskan di semester 1. Nah, nanti semester 2 kalian hanya fokus untuk mengikuti ujian praktek. Nah, pendidikan agama Islam, pelajaran PAI pun ada ujian praktiknya nanti. Oke, kita bahas materi satu persatu. Untuk bertema Al-Quran, itu ada kajian surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 beserta hadisnya. Terus yang kedua Quran surat Ali Imran ayat 159. Yang ketiga ada surah Luqman ayat 13 dan 14
Dan yang keempat ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang bertema Al-Quran dan hadis. Ya. Adapun untuk akidah, nah kita akan mempelajari iman kepada hari akhir dan juga iman kepada qada dan qadar. Ya. Nah, ini adalah dua bab tentang akidah. Adapun akhlaknya ada kerja keras dan juga tanggung jawab. Fikihnya, nah sebagaimana yang Bapak jelaskan sebelumnya, fikih kita akan mempelajari tentang munakahat dan mawaris. Bagaimana ketentuan pernikahan dalam Islam dan bagaimana ketentuan bagi harta warisan, siapa saja yang berhak menerimanya. Nah, itu kita akan pelajari di kelas 12 ini. Dan yang tema terakhir sejarah. Nah, itu ada 4 bab, yaitu dakwah Islam di Indonesia, Islam di Indonesia itu sendiri. Selanjutnya peradaban Islam di dunia dan juga kemunduran peradaban Islam. Nah, 14 bab ini semoga kita akan selesaikan di semester pertama. Dan harus selesai. Next slide yaitu adalah sumber belajar. Sumber belajar kita ada 4 ya, Al-Quran. Jadi untuk yang temanya Al-Quran besok kita akan mulai dan semuanya diharapkan membawa Al-Quran atau memegang Al-Quran dalam virtual meeting di pertemuan minggu depan. Yang kedua adalah buku teks pelajaran. Nah, kalian wajib dan harus memiliki buku teks pelajaran, khususnya buku PAI ya. Entah bagaimana cara memilikinya, apakah kalian beli, apakah kalian meminjam dengan kakak kelas ya, ataukah meminjam ke perpustakaan ya. Kayaknya di perpustakaan agak terbatas bukunya ya, jadi kalau kalian punya kakak kelas, nah silakan bukunya ya dipinjam terlebih dahulu ya. Jadi buku teks pelajaran itu wajib kalian miliki. Yang ketiga adalah buku praktikum. Nah, buku praktikum ini nanti untuk kelas 12 juga tetap kalian isi dan juga tetap kalian melaksanakan kegiatan dakwah atau model pembelajaran dakwah sistem langsung. Oke, next slide. Pembelajaran PJJ. Nah, di pembelajaran jarak jauh ini ya ada beberapa ketentuan karena kita tidak bertemu langsung. Jadi yang pertama adalah absen 10 menit setelah jam pelajaran dimulai. Yang kedua ada pretest. Ya, jadi Bapak harapkan sebelum kalian memulai pembelajaran pendidikan agama Islam, nah kalian membaca bukunya, kalian pelajari bab yang akan kita bahas. Nanti Bapak akan berikan pretestnya, ya sudah sejauh mana hasil bacaan kalian. Ya, terus yang ketiga adalah pemberian materi. Ya, nanti Bapak akan memberikan atau menjelaskan materi yang akan kita bahas di virtual meeting, entah itu di Google Meet atau di Zoom. Nah, itu nanti akan kita bahas selama 30 sampai 45 menit. Yang keempat adalah tanya jawab. Nah, setelah Bapak memberikan materi atau setelah kalian belajar, silakan melakukan tanya jawab. Yang kelima ada post test. Nah, setelah belajar nanti ada latihan soal untuk mengukur sejauh mana kalian memahami pembahasan kita pada hari tersebut. Yang terakhir adalah tugas. Ya, jadi selama 1,5 jam kita tidak paparan semua, tidak tugas semua, tetapi ada pemberian materi, tanya jawab, dan juga terakhir tugas. Nah, tugas itu juga harus diselesaikan dalam waktu jam PAI berlangsung. Jadi kalau ada 1,5 jam, 1 jamnya kita selesai dan 1/2 jamnya lagi kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Nah, selanjutnya ada dakwah sistem langsung. Nah, apa sih Pak dakwah sistem langsung itu? Ya, jadi DSL itu ya bukan dosa siswa 8 ya, tetapi dakwah sistem langsung merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan 3 kegiatan pokok, yaitu KBM, monitoring, dan juga kegiatan mandiri. Jadi kalian untuk nilai PAI kalian itu tidak hanya berdasarkan nilai ujian dari nilai tugas. Nah, tetapi nilai PAI kalian di SMK Negeri 8 Jakarta
itu diraih atau didapatkan dari 3 kegiatan, yaitu KBM interkurikuler. Nah, itu nilainya ada 3, yaitu nilai sikap, nilai pengetahuan, ya, dari ujian, dari tugas dan sebagainya, dan juga dari nilai keterampilan. Yang kedua adalah mentoring atau ekstrakurikuler. Nah, itu selama kegiatan-kegiatan mentoring itu ada nilainya. Dan yang ketiga adalah kegiatan mandiri. Nah, ini kalau dilihat di buku praktikum, semuanya ada dan semuanya terangkum di situ. Nah, 3 kegiatan ini ya semuanya nilainya digabungkan, dituangkan di dalam buku praktikum, dan hasilnya itulah nilai pendidikan agama Islam dan budi pekerti kalian. Ya, jadi nilainya terintegrasi semua. Selanjutnya ada ujian praktik. Ya. Ujian praktik ini akan kita laksanakan di semester 2 dan Bapak sudah memberitahunya di semester pertama. Ya, jadi mohon semuanya dicicil. Dicicil ya ujian praktik ini dari membaca Al-Qur'an. Yang belum lancar tolong dilancarkan. Yang belum bisa mulai dari sekarang baca. Ya, dari mulai Iqra 1 sampai Iqra 6 ya. Diusahakan lulus dari SMK 8 harus sudah bisa membaca Al-Qur'an. Ya, yang kedua ada hafalan surat An-Nas sampai surat Al-A'la. Ya, ini kalau kalian nanti dihafalkan di semester 2 itu berat. Jadi hafalkan dari sekarang, dicicil sedikit demi sedikit. Ya. Yang ketiga ada bacaan salat jenazah, praktik salat jenazah. Yang keempat ada niat jamak qasar. Yang keenam ya ada arti bacaan salat, dan yang terakhir ada bacaan zikir dan doa setelah sholat ya beserta artinya ya. Ini semua kalian harus cicil dari sekarang, yang pada hakikatnya atau sebenarnya kalian sudah menghafal atau sudah menyetorkan bacaan ini kepada mentornya masing-masing dari kelas 10 sampai kelas 11. Jadi kalau kalian mengikuti kegiatan mentoring ini dengan baik, ujian praktik ini Bapak rasa agak cukup mudah karena hanya sifatnya mengulang. Ya. Tapi kalau kalian kelas 10 atau kelas 11 kemarin nilainya tidak asli atau kalian tidak menyetorkan ibadah-ibadah mahdoh yang ada di buku praktikum, nah itu akan terasa sulit sekarang. Nah, agar tidak semakin sulit, silakan dicicil dari sekarang ya. Bapak sudah memberitahukannya dari bulan Juli ini ada Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Silahkan ya dicicil semuanya. Yang nanti awal masuk semester 2 kita tidak ada kegiatan belajar mengajar dan langsung melaksanakan ujian praktek agama. Ya, jadi ujian praktek agama itu adanya di bulan Januari. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik ya untuk mendapatkan hasil yang baik pula. Ya. Mungkin itu ada merupakan kontrak belajar kita pada kali ini yang akan kita lakukan 1 semester ke depan, yang mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan juga dapat melaksanakannya dengan baik. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan kepada Bapak, silakan tanyakan di kolom chat ya yang ada di classroom. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan semoga kalian tetap semangat ya, walaupun dalam kondisi seperti ini kalian harus bisa menunjukkan motivasi yang tinggi dalam belajar, khususnya dalam pendidikan agama Islam. Karena Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Jadi menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Terlebih lagi pelajaran pendidikan agama. Pelajaran agama. Kenapa pendidikan agama itu wajib? Karena ya pelajaran agama ini berguna dari